Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, video kali ini kita akan melakukan analisa market untuk koin Solana. Siapa di antara kalian yang trading dengan koin Solana? Atau mungkin kalian ada holding koin Solana dan kalian pengen tahu nih kira-kira koin Solana ini bakal kemana? Kita akan melakukan analisa market untuk koin Solana, nanti kita akan lihat dari time frame besarnya sampai ke time frame yang agak kecilnya. Ya, paling kecil mungkin 1 jam aja ya, karena saya nggak bisa bikin yang lebih kecil lagi, soalnya pergerakannya terlalu cepat nanti. Jadi Anda tidak bisa ikuti, apalagi video ini nanti diupload beberapa jam sesudahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video tentang tradingnya, video tentang analisa marketnya, kita nonton dulu video berikut ini ya. Hai semuanya, kalian masih aja kesana kesini belajar habisin banyak duit tapi masih belum bisa profit dan masih mengalami margin call. Oke, memang trading tidak pernah bisa semudah itu. Dan kalau kalian ketemu dengan coach yang benar-benar tepat, harusnya kalian bisa menghasilkan profit secara konsisten. Nah, kalau kalian benar-benar mau belajar tentang analisa teknikal yang benar-benar daging, yang di luar sana itu dijual sampai puluhan sampai ratusan juta rupiah, sini saya akan berikan kepada Anda secara gratis. Jadi saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara banker atau institusi finansial mereka masuk ke dalam market dan mereka melikuidasi retail market. Dan kelas ini saya akan ajarkan benar-benar Anda technical analisis yang digunakan oleh para banker dan institusi finansial. Jadi kalau Anda benar-benar belajar ini, harusnya Anda bisa menghasilkan profit dari trading yang Anda lakukan sendiri. Jadi Anda harus segera bergabung di dalam grup Telegram channel kita dan mendapatkan jadwal kelasnya ini, dan kalian bisa mengikutinya secara online karena memang kita lakukannya secara online. Jadi tunggu apa lagi, sekarang kalian gabung ke dalam grup Telegram channel kita dan dapatkan jadwalnya. Jadi kita tunggu Anda nanti di dalam kelasnya. Oke, sekarang sudah tampil di layar Anda. Jadi ini adalah koin Solana, dan koin Solana ini sebelumnya saya sudah pernah melakukan review. Jadi Anda bisa cek di 2 video sebelumnya ya. Jadi Anda tinggal lihat nanti videonya ya. Nah, di situ saya sudah memberitahu bahwasanya koin Solana itu akan melakukan penurunan, dan yes, benar terjadi sesuai dengan prediksi yang saya buat ya. Jadi sesuai banget dengan analisa yang kita bikin. Nah, saat ini posisi Solana itu ada di bawah sini ya, dan dia sedang sideways di situ ya. Jadi dia masih sideways kecil, dan sekarang kita akan lihat kira-kira bakal kemana Solana ini. Nah, untuk time frame besarnya tetap dia dalam masih posisi trend naik ya, teman-teman bisa lihat di sini masih uptrend position ya. Nah, dia masih posisi trend naik ya, kemarin dia sempat turun dulu sedikit, baru kemudian nanti bakal naik. Nah, saat ini dia sedang sideways kecil di bagian bawah. Ini untuk time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat di layarnya Anda. Jadi dia masih konsolidasi di daerah sini nih, ya kan? Karena memang Bitcoin sendiri itu pergerakannya belum terlalu signifikan, ya. Jadi dia juga masih ya sideways kecil lah di bagian situ. Nah, sekarang coba kita turun dulu ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam ya. Nah, untuk time frame 1 jam kita pengen lihat nih lebih jelasnya seperti apa ya. Nah, jadi ini kan posisinya kan tren naik nih sekarang posisinya. Jadi bullish trend ya kita bilang ya. Jadi trennya naik, tapi memang kenaikannya ini tidak signifikan sekali, yang benar-benar wah seperti tangga naik tajam seperti itu ya. Jadi dia masih naik tapi hanya pelan ya. Coba Anda bisa lihat ini ya. Jadi naik tapi tidak terlalu yang usuk kata begitu ya. Dia benar-benar hanya di daerah sini saja ya. Dan ini menunggu momentum market ya, nanti bakal ada, dan katanya sih tanggal 18 September ini bakal ada The Fed yang akan mengumumkan tentang suku bunga. Jadi kemungkinan pada saat itu baru ada pergerakan market yang cukup luar biasa yang akan terjadi ya. Nah, untuk saat ini Solana ini pasti akan melakukan pulling back. Jadi dia bakal akan ke atas ya. Kalau kita lihat secara tidak langsung di sini sudah akan terjadi namanya pulling back ke atas seperti ini ya. Nah, kalau nanti akhirnya dia bisa pulling back ke sini, terus bisa melewati area yang satu ini ya. Jadi di sini kan ada satu area yang kita sebut dengan supply zone-nya ya. Sebentar ya, saya bikin dulu ya. Ini kita ambil yang paling dekat aja dulu ya. Ini ada supply zone-nya di daerah sini ya. Nah, ada area supply zone ya. Nah, saya sudah bikin ininya ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin. Nah, lalu di sini ada demand zone-nya ya. Saat ini bagian sini ini ada demand zone-nya ya. Zona demand-nya ini agak atas sedikit ya. Nah, ini ada zona demand-nya ya. Oke, baik. Nah, jadi Anda bisa lihat saat ini ya market agak sedikit tipis, tapi dia sedang cenderung untuk naik karena dia sudah break di daerah sini ya. Kalau teman-teman lihat lebih kecil lagi nih, kita udah pakai time frame yang 1 jam. Kalau misalkan kita lihat yang lebih dekat lagi, di sini kan dia sudah melakukan break ya.
Jadi posisinya sudah break di sini, ya. Nah, ya, sudah break dari yang resisten sebelumnya, ya, dan kita bisa sebut ini sudah bakal akan naik, ya, karena dia udah nyentuh bagian sini. Ini area resisten. Saya ketik dulu ya, ini area resisten. Ya, Anda bisa lihat, dan dia berhasil break, ya. Nah, nanti kita tunggu aja apakah dia akan terus naik ke atas atau justru akan turun ke bawah. Jadi kalau misalkan dari kesimpulan saya untuk melihat koin Solana ini, ya mungkin dalam beberapa waktu ke depan, ya mungkin 1, 2, 3 hari, ya kemungkinan besar akan naik harga, tapi juga kita harus antisipasi di berita atau news yang akan terjadi tanggal 18 September ini, di mana The Fed akan mengumumkan tentang suku bunganya. Ya, kalau nanti akhirnya suku bunganya sudah muncul, lalu kemudian market bergerak, volatilitasnya lumayan tinggi, ya kan, kita baru akan lihat lagi Solana ini bakal akan turun di bawah dimensi zone-nya, atau malah akan tembus ke area support zone-nya. Ya, kalau ternyata dia bisa berhasil tembus, yes, berarti sudah dapat konfirmasi bahwasanya memang market akan bullish trend, ya. Nah, untuk saat ini, kalau misalkan Anda ingin trading, untuk yang jangka pendeknya, mungkin long position itu cukup bagus untuk bisa Anda masuk, ya. Jadi, kalau misalkan saya melakukan trading di koin Solana ini saya kecilin dulu ya, karena tulisannya terlalu besar, ya. Nah, kalau misalkan saya melakukan trading di koin Solana ini, katakanlah misalkan saya akan masuk di posisi sekarang ini, dan saya akan masuk di posisi long ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat yang saat ini ya, lebih baik jangan masuk dulu ya, karena takutnya Anda nanti akan kena liquidity swap di sini. Ya, bisa jadi nanti Anda dimanipulasi harga oleh para big bank yang sengaja memang mereka akan melakukan likuidasi untuk market retail di area-area sini, ya. Kalau Anda nggak ngerti apa yang saya katakan, nanti Anda bisa ikut kelas yang sudah kita adakan secara gratis. Jadi nanti Anda bisa ikut kelas itu dan Anda akan mengerti apa yang saya katakan ini, ya. Jadi di sini ada area liquidity yang kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalkan nanti dia terjadi, bisa aja nanti habis dia naik dikit, dia akan pulling back ke bawah, ya. Dia akan sentuh lagi area demand-nya, baru nanti kemudian dia bakal ke atas, seperti itu, ya. Jadi, kalau untuk Anda yang ingin trading koin Solana, apalagi yang ada yang trading dengan market future, ya sebaiknya Anda waiting dulu sampai masuk ke area demand zone, ya. Kalau sudah masuk ke area demand zone ini, Anda baru bisa melakukan open posisi untuk long position, ya. Dan ini ada di harga kira-kira di harga 129 sampai ke 128, ya. Jadi di dua posisi itu Anda boleh open posisi long, dan Anda boleh pasang stop loss agak bawah, ya. Kalau saya sih agak menyarankan Anda boleh melakukan pembelian sampai dengan 3 kali maksimal, ya, supaya mencegah kalau misalkan ada liquidity di situ, ya. Nah, kalau misalkan Anda open posisi dari sini, ini kan kita mau long ya, misalkan Anda open posisi dari sini, ya. Oke, sebentar ya, saya bikin dulu garisnya. Saya pakai Fibonacci ya untuk membantu ya. Nah, katakanlah Anda open posisi di area ini, ya. Berarti Anda boleh masuk di harga pertama itu di 129,18. Ya, itu untuk open posisi yang pertama. Sebentar, saya sudah punya ininya ya, setup-nya ya. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa open di harga 129,18 untuk open posisi yang pertama, kalau nanti market pullback. Nah, kalau akhirnya dia melakukan likuidasi, maka Anda bisa buka lagi open posisi yang kedua di harga 126. Nah, kemudian misalkan kalau ternyata market masih turun untuk melakukan likuidasi yang lebih besar lagi ke retail market, Anda bisa buka di harga 124,79. Jadi ini ada 3 posisi yang harus Anda buka, ya, dan Anda pasang stop loss di 122. Ya, dan ini Anda harus jaga money management Anda ya, jangan sampai Anda juga nanti kalau misalkan ternyata dia memang terjadi pembalikan tren, ya saat ini kan tren naik nih, ternyata memang dia sekarang akan lakukan pembalikan tren turun ceritanya ya, maka posisi ini kan akan salah. Nah, jangan sampai Anda langsung kena MC. Ya, Anda harus jaga money management Anda. Pastikan kalau bisa, sekali Anda loss itu di bawah 10%. Ya, sehingga nanti Anda benar-benar bisa melakukan trading itu secara maksimal. Loss itu nggak ada masalah, karena market itu tidak akan selalu benar. Ya, kita melakukan analisa itu dengan konteks probabilitas. Ya, jadi Anda pasang stop loss di 122, kemudian Anda pasang OP yang ketiga itu di 124, lalu 126, 129. Nah, TP-nya di berapa? TP-nya Anda itu di 135,59. Jadi Anda bisa TP di area sini, ya, nanti ya.
Oke, nah kalau misalkan nanti sudah posisi yang ketiga open atau posisi kedua yang sudah kebuka, sebenarnya waktu dia balik ke posisi pertama pun Anda sudah bisa OP. Bisa TP ya. Tapi kembali lagi bagaimana risk and reward yang Anda terapin ya. Kalau Anda terapinnya misalkan katakanlah di harga yang sekarang ini seperti ini, ya kira-kira Anda akan risk yang seperti apa? Anda akan risk di sini ya, kemudian Anda akan ambil rewardnya kalau yang saya sarankan tuh pasti harus ada di bagian resistance ini ya, paling tidak ya. Jadi paling tidak Anda dapat sekitar 1,5 perbandingan rasionya. Itu kalau untuk yang open posisi yang pertama. Nah, kalau open posisi yang kedua, Anda bisa ambil risk and reward-nya itu agak besar dari yang pertama ya. Jadi yang kedua itu katakanlah di sini, ya TP-nya kita bilang sama lah ya. Misalkan SL-nya kita tetap sama di sini ya. Nah, ini jauh lebih besar, ini akan dapat 1:3 ya. Nah, terakhir kalau misalkan teman-teman melakukan OP di open posisi yang ketiga, berarti di area sini ya, maka ini bisa TP di sini, lalu kemudian SL-nya kita taruh di area sini. Dan ini bahkan lebih besar lagi, ini risk and reward-nya ini mencapai, sorry sebentar ya, saya geser dulu ya. Eps. Ya, salah, sorry, maaf ya. Saya geser dulu, kepencet tadi. Ya. Nah, ini risk and reward-nya bahkan mencapai 7 ya, 1:7. Jadi luar biasa. Kalau seandainya Anda bisa TP nanti di bagian paling atas itu ya cukup lumayan. Tapi kalau Anda TP di bagian tengah-tengah sini aja, ini juga sebenarnya not bad juga ya. Jadi kalau kita turunkan di sini, ya, oke ini juga sama, kita turunkan di area ini, maka Anda masih bisa dapat untuk open posisi yang ketiga itu 1:5, open posisi yang kedua itu di 1:2, dan open posisi itu masih 1:1 ya. Jadi ada 3 OP yang bisa Anda lakukan. Tapi Anda perhatikan ya, sekali lagi perhatikan marketnya, jangan sembarangan buka ya. Anda boleh mengambil acuan di sini dan Anda boleh open posisi berdasarkan acuan yang saya berikan ini ya. Jadi ini adalah analisa market untuk koin Solana ya. Gimana? Menurut Anda cukup oke nggak untuk kira-kira Anda trading di kondisi yang seperti ini? Saya reminder lagi ya, kalau bisa jangan pakai semua modal Anda, lakukan money management ya. Kalau bisa sih saran saya, kalaupun sampai Anda kena stop loss, itu hanya maksimal 10% dari Anda punya modal. Ya. Jadi itu aja untuk video kali ini, untuk analisa market koin Solana. Mudah-mudahan dari sini Anda bisa mendapatkan manfaat yang saya berikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.